Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tri Ramadhani dengan NIM 12 11 01 00 13. Di sini insya Allah saya akan mereview satu buah jurnal untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah gender dalam Islam. Oke, di sini saya akan mereview satu jurnal dengan judul Keadilan Islam dalam Persoalan Gender. Di sini nama jurnalnya adalah Jurnal Kalimah. Volume dan halamannya yaitu volume 12 nomor 1 yang terbit tahun 2014. Lalu penulisnya Muhammad Hajir Mutawakil. Oke, baik, mungkin langsung saja ya kepada pendahuluan yang ditulis oleh Muhammad Hajir Mutawakil. Nah, dalam pendahuluan ini, Hajir membahas perubahan yang terjadi dalam perlakuan terhadap perempuan sejak kedatangan Islam. Dia mengklaim bahwa agama ini menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Pembunuhan bayi perempuan yang lazim dilakukan pada zaman jahiliyah dilarang total setelah datangnya Islam. Tradisi akikah yang awalnya hanya dilakukan untuk bayi laki-laki saja, kemudian juga dilakukan bagi bayi perempuan. Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memilih pasangan, menentukan mas kawin, dan memiliki hak warisan. Namun dalam pendahuluan ini mengidentifikasi bahwa kritik terhadap syariat Islam muncul ketika peradaban Barat masuk ke dunia Islam. Pemikiran Barat menentang konsep Islam tentang hak, peran, dan tanggung jawab gender dengan tujuan mencapai kesetaraan gender. Beberapa pemikir Muslim terpengaruh dan memunculkan wacana baru yang mempertanyakan konsep Islam tentang peran dan hak perempuan. Makalah ini bertujuan membandingkan konsep kesetaraan gender yang dibawa oleh feminisme dengan konsep keadilan Islam. Pertanyaannya adalah sejauh mana konsep kesetaraan gender sesuai dengan konsep keadilan Islam dan sejauh mana perbedaan prinsip yang terkandung dalam kedua konsep tersebut. Dengan demikian, makalah ini nampaknya akan membahas argumen dan pandangan terkait bagaimana pemikiran feminisme dapat berbeda atau sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, khususnya dalam konteks hak, peran, dan tanggung jawab gender. Selanjutnya, dalam jurnal ini membahas mengenai konsep kesetaraan gender yang menyoroti perbedaan antara gender dan seks serta berbagai definisi gender dalam konteks sosial dan budaya. Di dalamnya dibahas teori-teori yang menjelaskan pembentukan peran gender, di antaranya teori natur atau faktor biologis dan teori nurtur atau konstruksi sosial. Feminisme sebagai dasar kesetaraan gender menganggap peran gender sebagai hasil dari konstruksi sosial, bukan faktor biologis. Mereka percaya bahwa peran gender netral dapat dipertukarkan dan adanya ketidaknetralan dalam peran gender bisa mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan. Kesetaraan gender dalam feminisme diukur dalam melihat hasil atau keberhasilan yang dicapai oleh perempuan atau laki-laki di ranah publik. Jurnal ini menyoroti perdebatan seputar pengaruh biologis dan sosial dalam membentuk peran gender serta pentingnya kesetaraan gender dalam mengurangi ketimpangan dan diskriminasi di masyarakat. Mereka menyoroti hubungan seksual heteroseksual sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan. Semua aliran feminisme menuntut kesetaraan gender dalam hal fisik, hak seksual, dan hak sosial. Mereka ingin menghapus pembagian peran domestik yang dianggap membatasi perempuan dan menekankan bahwa peran gender dapat dipertukarkan oleh siapapun.
Jurnal ini membahas perbedaan antara pandangan kesetaraan gender yang dikemukakan oleh kaum feminis dengan konsep keadilan dalam Islam dalam beberapa aspek kehidupan. Beberapa masalah seperti hak waris, kepemimpinan dalam keluarga, dan perceraian menjadi fokus perdebatan antara pandangan feminis dan ajaran Islam. Yang pertama, hak waris. Feminis menentang pembagian warisan yang diatur dalam Al-Quran dengan argumentasi bahwa pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan seharusnya 1:1 untuk mencapai kesetaraan. Namun, Islam memandang pembagian tersebut dari perspektif keadilan, bukan hanya kesetaraan. Pembagian warisan yang lebih besar untuk laki-laki bukanlah semata keistimewaan, tapi juga tanggung jawab yang harus dipikul dalam hal menafkahi keluarga. Yang kedua, kepemimpinan perempuan dalam keluarga. Feminis menawarkan pandangan bahwa laki-laki dan perempuan dapat bertukar peran dalam kepemimpinan keluarga. Sementara Islam menempatkan bahwa kepemimpinan keluarga diberikan kepada laki-laki berdasarkan pada kelebihan alamiah dan tanggung jawabnya dalam menafkahi keluarga. Yang ketiga, perceraian atau talak. Feminis mengkritik kewenangan talak bagi suami, menilai hal ini memberi keleluasaan yang tidak bertanggung jawab. Namun, Islam menetapkan syarat-syarat untuk menjatuhkan talak agar tidak sembarangan, dengan mempertimbangkan kondisi emosi dan fisik istri serta konsekuensi sosialnya. Nah, dalam jurnal ini menggarisbawahi bahwa konsep kesetaraan gender menurut pandangan feminis tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam dalam konteks tertentu seperti hak waris, kepemimpinan dalam keluarga, dan perceraian. Nah, mungkin segitu pembahasan dari jurnal yang saya review. Nah, sekarang lanjut kepada penutup atau kesimpulan. Jadi, dalam jurnal ini menyatakan bahwa konsep kesetaraan gender merupakan gagasan yang berasal dari budaya barat dan dicoba diterapkan dalam masyarakat Islam. Ini membuktikan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Islam yang berbeda dalam asal-usul, pengalaman, dan sejarahnya. Upaya ini dilakukan oleh feminis baik dari barat maupun dari kalangan muslim yang mengakibatkan beberapa aspek hukum Islam seperti hak waris, kepemimpinan dalam keluarga, dan perceraian menjadi sasaran gugatan dan perombakan. Jurnal ini menyoroti bahwa usaha para feminis untuk meningkatkan hak dan martabat wanita kadang justru mengarahkan mereka kepada kesulitan dan merendahkan martabatnya. Tanggung jawab menafkahi keluarga yang semulanya diemban oleh laki-laki dipindahkan pula kepada wanita. Pembagian harta warisan yang sebelumnya mutlak untuk perempuan dapat terbagi ke pihak lain karena perubahan yang dilakukan oleh para feminis. Perspektif Islam dalam konteks ini menyoroti bahwa Islam tidak mengenal konsep kesetaraan secara mutlak, melainkan lebih condong pada prinsip keadilan. Laki-laki dan perempuan diberikan hak serta tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. Islam menegaskan penempatan masing-masing individu sesuai dengan porsi dan kewajibannya. Misalnya, jika tanggung jawab laki-laki adalah menafkahi keluarga, maka ia diberi hak yang lebih dalam hal warisan. Namun, hal tersebut tidak dimilikinya sepenuhnya karena harus dibagi sesuai kewajibannya kepada pihak yang ditanggung jawabinya. Oke, baik, mungkin dicukupkan untuk tugas review jurnal kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.